Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya kedatangan tamu, orang spesial buat saya. Was. Beliau adalah kakak sekaligus sebagai ketua DPW Partai Gelora Indonesia. Apa kabar, Bang Haji? Alhamdulillah. Bergelora. Bergelora. Jadi yel-yelnya itu bergelora. Gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Menuju pemilu 2024 ini, Iya. Bang Haji, Partai Gelora sepertinya sudah semakin matang mempersiapkan diri untuk menuju pemilu 2024. Kira-kira bagaimana kondisi atau kabar Partai Gelora hari ini? Ya. Banyak yang penasaran ya. Ya. Partai Gelora dengan visi yang fenomenal, ingin menjadikan Indonesia ini 5 besar dunia. Orang mengatakan ini kayaknya ini cita-cita utopis ya. Oh iya. Sesungguhnya tidak, karena ini punya syarat, artinya kajian kita terhadap Indonesia. Kalau istilah Pak Anies itu membaca ulang Indonesia. Membaca ulang Indonesia. Membaca ulang Indonesia. Tapi ada yang mau merestorasi ya? Iya. Ada juga yang mau merestorasi, ada juga yang Mau restorasi, ada yang mau membuat khilafah, ya, misalkan gitu. Itu kan perspektif orang masing-masing. Ya. Tapi kalau kita membaca ulang Indonesia itu dari kesejarahannya seperti apa Indonesia ini, sehingga setelah melihat Indonesia seperti itu dari perspektif Gelora, maka yang cocok Indonesia masa depan seperti apa yang matching dengan situasi dari berbagai pertimbangan global maupun juga fenomena nasional kita, sehingga kita membuat Partai Gelora ini sesungguhnya. Nah, orang bilang ini Partai Gelora tiba-tiba datang, bayi langsung berlari. Oh, bayi tiba-tiba berlari ya? Dia kan baru 2 tahun. Ya. Tapi kita berlari dalam berbagai penawaran semacam proposal lah kemarin ke masyarakat, bahwa kalau kami ini yang kami tawarkan. Jadi kalau orang tanya apa itu Partai Gelora, bagaimana persiapannya menatap pemilu 2024, ya memang kita kerja ekstra karena kita harus melewati verifikasi faktual. Ya. Kalau verifikasi administrasi kan sudah ya, karena kita sudah terdaftar lolos di ya. Menkumham, udah. Jadi kita ini kan sudah namanya partai politik, cuma belum merupakan peserta pemilu. Tapi partai politik sebagai komunitas sipil yang merupakan entitas tersendiri, ya itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Artinya Partai Gelora ini sudah baru berjalan 2 tahun, tapi sudah ada beberapa capaian yang diraih. Terus elektabilitas Partai Gelora dalam tahun kedua dari satu survei yang dilakukan Pupolis itu 1,4%. Iya, 1,4%. Iya kan? Terus kira-kira Partai Gelora ini kan dideklarasikan di tanggal 28 Oktober. 2019, betul. Kira-kira spirit apa yang ingin dibangun Partai Gelora sebenarnya ini, sampai dia mengambil momentum Sumpah Pemuda, yang kita tahu bahwa pendirinya adalah Bang Fahri Hamzah dan Anies Mata. Perlu saya sampaikan bahwa Bung Fahri atau Bang Fahri Hamzah itu salah satu tokoh idola saya di dunia. Wes, mantap. Saya suka dengan letupan-letupannya. Iya. Kira-kira apa spiritnya apa aja? Jadi memilih tanggal 28 Oktober itu didesain sebagai sebuah filosofi bahwa orang-orang yang ada di Gelora nantinya harusnya memiliki semangat kepemudaan tanpa dibatasi oleh usia. Karena Sumpah Pemuda sesungguhnya bukan usianya yang masih muda, tapi spirit menjadikan jiwa-jiwa muda bergelora itu dari Indonesia itu kan salah satu tadi perspektif yang kita membaca. Jadi Indonesia ini kan kalau melihat pandangan dari Pak Ketum,
melalui 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Ini pakai istilah gelombang ya. Gelombang ketiga. Iya. Makanya itu ada bukunya gelombang ketiga Anies Mata itu kan. Wah. Gelombang pertama ini adalah menjadi Indonesia. Itu kira-kira dari tahun kebangkitan 05 sampai merdeka. Iya. Tahun 45. 45. Itu adalah gelombang pertama. Gelombang pertama. Ini adalah gelombang yang mempunyai drive tersendiri. Jadi perasaan terjajah, ketertinggalan dan perceraiberaian dari pulau-pulau antar bangsa itu yang membuat menjadi sebuah kekuatan sehingga menjadi Indonesia. Itu yang dilihat. Iya. Dari 45 sampai tahun-tahun 2020 ini itu namanya gelombang kedua. Gelombang kedua. Jadi gelombang kedua Indonesia itu sudah menjadi modern state, negara modern yang memiliki berbagai syarat-syarat menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri. Dan tadinya Indonesia ini dari tidak ada menjadi ada. Maksudnya gimana? Ya kan tadinya orang-orang muda yang mendasari Sumpah Pemuda ini, mereka melihat bahwa ada potensi menjadi sebuah negara, lalu menyebutlah Indonesia itu. Iya. Jadi kalau orang-orang muda saat itu mampu menjadikan satu karya besar, menjadi satu entitas Indonesia. Dari tadi kumpulan bangsa tadi, dari Sumpah Pemuda. Jadi kalau spiritnya itu pasti lebih mudah kita menjadikan Indonesia ini berdaya menjadi negara 5 besar dunia. Karena itulah kenapa memilih tanggal berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang itu kan Gelombang Rakyat Indonesia. Kalau orang Mandal mengatakan Limbotalu. Jadi Limbotalu itu kan bukan bencananya yang dilihat. Jadi ini adalah sebuah kekuatan dahsyat yang mampu meluluhlantahkan apapun di depannya. Jadi kalau gelombang rakyat itu tiba-tiba Gelora ini datang menjadi sebuah gelombang yang bak bola salju terus membesar, itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang mampu membawa idenya. Jadi kalau ditanya apa filosofinya, kenapa memilih tanggal 28 Oktober, karena spiritnya. Anak-anak muda dulu ini yang belum memiliki fasilitas, terus dunia saat itu belum terkoneksi dengan segala apapun, ternyata mampu menjadi Indonesia. Ini dari tadi tidak ada menjadi ada sebuah bangsa besar seperti ini Indonesia. Nah, kita yang kemudian mengisi kemerdekaan ini oleh para pendahulu bangsa yang sudah membuat negara ini, ya harusnya lebih bisa mengisi kemerdekaan itu dengan sebuah langkah-langkah konkret menjadikan Indonesia ini sudah lahir sebagai sebuah bangsa dan negara modern state menjadi Indonesia yang berdaya, yang kalau dalam bahasa kita itu Indonesia 5 besar dunia. 5 besar dunia. Harusnya ya. Iya. Artinya itulah spiritnya. Di umur 67 tahun ini ya seharusnya ya. Oh iya. Apalagi ya negara kita ini negara bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya juga. Sumber daya manusia, sumber daya alam. Artinya syarat-syarat untuk menjadi sebuah negara modern, negara 5 besar dunia itu kita sudah miliki. Hanya istilahnya Pak Anies, kita hanya ibaratnya itu kita punya langit tinggi, tapi terbang kita terlalu rendah. Luar biasa. Atau semacam mobil yang ber-cc tinggi, hanya sopirnya ini selalu bawa masuk ke jalan lorong-lorong, ada lagi ada gelombang-gelombang yang lubang-lubang yang lubang-lubang itu. Mestinya sekarang Indonesia yang mobilnya ini mobil besar butuh driver yang mampu membawa keluar ke jalan raya, kalau perlu ke jalan tol, sehingga cepat sampai pada tujuan. Apa tujuannya? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ikut ketertiban dunia. Itu kan tujuan Indonesia diciptakan. Itu termaktub dalam Undang-Undang 45. Iya. Tidak bisa tidak. Siapapun dari bangsa ini harus selalu melihat, apalagi kalau dia politisi tua muda. Yang pertama harus diterapkan dalam setiap anak bangsa yang terjun kepada politisi itu. Ini dulu. Ya. Cita-cita utamanya, dia membawa Indonesia dan mewujudkan cita-cita besar Indonesia itu, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan preambul undang-undang kita. Endingnya lagi keadilan sosial. Iya, keadilan sosial itu pasti. Itu harus terjadi ke sana. Nah sekarang kenapa setelah 74 tahun, 75 tahun kita merdeka belum bisa mewujudkan itu? Ya. Itu butuh satu kajian, suatu penelusuran sejarah bahwa ternyata
kita harus mengisinya dengan cara lain. Karena itu tidak mungkin kita tidak ikut dalam politik untuk mengimplementasikan ide-ide narasi arah baru Indonesia itu menjadikan Indonesia negara besar dunia. Ya, tadi disebutkan bahwa Partai Gelora ini baru 2 tahun, dia masih tergolong bayi, tapi tiba-tiba tidak merangkak, tidak melewati fase merangkak, tapi langsung berlari kencang. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Partai Gelora hingga saat ini? Tidak subjektif. Indikatornya kita berlari ini karena di 2 tahun ini, misalkan tahun kedua ini kita kemarin 28 Oktober itu kita melakukan serangkaian kegiatan di seluruh Indonesia. Pasti kalau ada kegiatan nasional itu pasti dirilai dan dilakukan oleh secara seluruh DPW. Secara infrastruktur Gelora ini sudah ada di 34 provinsi. Wah, ada di 514 kabupaten kota, ada di 6.050 kecamatan DPC dari 7.900 kecamatan yang ada. Sekian ratus ribu desa dan kecamatan. Kalau kemarin itu ada sudah masuk 15%. 15% dari 100 sampai berapa desa dan kelurahan. Jadi infrastruktur pertanian, infrastruktur partai kita ini sudah sangat cukup sebagai sebuah entitas. Jadi ini sebetulnya adalah capaian. Keanggotanya itu di tahun kedua kemarin 500.000 orang, setengah juta. 500.000. Sulbar sendiri sudah ada kurang lebih 10.000 anggota yang terdaftar memiliki KTA. Nah, itu capaian pertamanya. Yang kedua, sharing terhadap ide-ide yang kita lakukan ke masyarakat ini untuk menunjukkan roadmap yang kita tempuh, karena cita-cita kita ini menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Sudah ada goalnya. Kita juga harus meyakinkan masyarakat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang cocok dengan tujuan itu. Itu yang kita sebut dengan roadmap. Roadmap ya. Nah, apa roadmapnya? Makanya di tahun kedua saja ini, Sumpah Pemuda kemarin kita melakukan kegiatan aksi bersih lingkungan sebagai sebuah capaian untuk bahwa ini adalah satu daya dukung terhadap isu global, pemanasan global yang ada. Isu lingkungan itu kan tetap karena kita berada di era COVID ini. Yang kedua, masuk November ini Hari Pahlawan. Kemarin Hari Pahlawan itu membangun spirit kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan itu, dan kita dengan menanam pohon. 10 juta pohon. Yang saya perhatikan kemarin, saya lihat waktu bencana Sulawesi Barat. Oh iya? Ya, waktu bencana Sulawesi Barat, waktu gempa merundung Sulawesi Barat, saya lihat banyak yang pakai helm warna Partai Gelora. Blue helmet. Ya, blue helmet namanya. Ini lembaga kemanusiaan yang langsung dibawa koordinasi Yanmas. Yanmas itu satu bidang yang ada di semua wilayah, termasuk di DPN ya. DPN itu Yanmas, pelayanan masyarakat. Nah, ini kita itu di bawah naungan Partai Gelora. Di bawah naungan Partai Gelora, Yanmas itu. Jadi di bidang Yanmas membentuklah namanya Blue Helmet, lembaga kemanusiaan internasional. Alhamdulillah kemarin kalau waktu di gempa Sulawesi Barat itu 2 kali kita mengirim helikopter ke Ulumanda karena itu kan tidak bisa dijangkau. Kemudian sampai 1 bulan sebelum masa, kira-kira Blue Helmet di sana itu ada sampai 6 bulan, lama. Itu relawannya berapaan? Relawan kita kurang lebih yang terjun dari berbagai wilayah itu hampir 200-an orang relawan dari selama masa penanganan darurat. Iya. Tapi kemudian saat ini Blue Helmet ada kurang lebih 40 orang itu sudah relawan lokal. Sudah menjadi relawan lokal dan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang lain, masuk ke semua Pokja terutama di Mamuju itu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang konkret kita lakukan terhadap bahwa keberadaan partai politik itu mestinya ikut juga melakukan pelayanan, tapi tidak melulu harus itu. Karena mestinya kan ada konsep yang dibawa yang lebih konkret. Kembali ke persoalan menghadapi pemilu ini, Bang Hajrul. Saya lihat baru 2 ini saya lihat DPC ya yang baru yang dibentuk. DPD. Ya DPD. Kalau kabupaten ya. Saya lihat kayaknya masih muda-muda yang menjadi ketua. Itu ada apa? Apa yang dilakukan? Strategi apa yang sedang dilakukan
Partai Gelora ini. Artinya dia merekrut dari orang-orang milenial. Betul. Rata-rata kepengurusan kita itu kalau secara keanggotaan antara 18 sampai 45 itu 60%. 60%. Itu berusia 18 sampai 45. Dari keanggotaan 500 sekian itu 80%. Terus rata-rata yang 60% itu hanya tamatan SMA. Oh iya. Dan kenapa istimewanya? Karena ya justru itulah yang memiliki kesempatan kita untuk mewarnai dalam rangka menjadi politisi yang handal di masa depan. Dari segi umur mereka dari sangat segi umur juga ya. Iya, dari segi umur itu sangat muda. Karena keyakinan kita bahwa jalur politik itu adalah partisipasi yang paling konkret terhadap penjagaan kebangsaan kita. Atau ini adalah salah satu cara untuk meregenerasi? Iya. Oh iya. Harusnya seperti itu. Jadi kan dunia idealitas kita sekarang ini, saya pernah membaca satu riset. Kalau tidak salah dari teman-teman BIN, hasil diskusi kita mengatakan bahwa pola berpolitik kita di Indonesia ini, termasuk juga di Sulawesi Barat, itu akan sulit berubah dari cara-cara pragmatisme atau money politik misalkan, atau politik yang transaksional itu, sulit itu dirubah. Sehingga saatnya sebetulnya merekrut politisi itu yang dari muda. Dari muda. Taruhlah misalkan sosialisasi pentingnya berpolitik itu mulai dari SMP. Jadi pengenalan dunia politik itu sedini mungkin itu harus diperkenalkan. Pendidikan politik. Pendidikan politik itu sudah harus diperkenalkan di dunia SMP saat ini. Kenapa? Karena mereka belum terkontaminasi. Ya. Dan inilah yang kita sebut dalam gelombang ketiga Indonesia tadi itu, kan gelombang 1, gelombang 2. Gelombang ketiga itu belum ada namanya, hanya disebut gelombang ketiga. Itu tahun 2020 ke atas. Penghuninya itu salah satunya adalah orang-orang muda yang bawaannya memiliki kesejahteraan. Dan dia disebut dengan native demokrasi. Jadi native demokrasi itu ya mereka adalah penghuni demokrasi ini yang paling original. Dia memahami betul fitur-fitur demokrasi yang tidak dimiliki oleh orang-orang generasi sebelumnya. Oh, iya. Itu kira-kira. Jadi itu alasan paling konkret, dan merekrut orang muda yang belum mapan tantangannya tersendiri. Ada tantangannya tersendiri. Ada. Tapi begitu mereka bekerja seperti di Pulau Limandar ini, itu kita tenang. Oh, iya. Alhamdulillah mereka ini 1 pekan lalu baru kita kukuhkan. Saya ke Makassar 1 minggu ini sudah bikin aksi. Hari Ibu dengan launching Gen 170. 170. Itu apa sih itu 170 Gen 170? Gen, jadi gelorakan Gen 170 hari ini tanggal 22 Desember itu dilakukan secara serentak juga secara nasional setelah tanam pohon. Ini yang saya maksud, dia masih bayi tapi sudah berlari dan melakukan aktivitas yang anti mainstream kira-kira ya. Ini bukan aktivitas partai politik. Ya, betul. Tanam pohon. Dia lebih banyak menyentuh wilayah-wilayah sosial. Wilayah-wilayah sosial, tapi secara konsepsi. Iya, secara konsepsi. Kenapa tanam pohon? Tanam pohon itu karena kita ingin menjadikan Indonesia ini 10 tahun, 20 tahun ke depan betul-betul Indonesia yang menjadi paru-paru dunia kan. Ya. Karena kita kan betul-betul diarahkan ke sana, kita berada di dunia tropis yang mestinya dijaga. Ya. Pemanasan global ini membuat banyak masalah. Itulah salah satu efek daripada COVID ini, karena COVID ini sesungguhnya isu lingkungan yang lebih utama, bukan isu kesehatan. Ya. Ada itu nanti yang lain, bab lain. Itu nanti yang lain. Nah, apa Gen 170? Jadi gelorakan Gen 170 itu generasi yang memiliki tinggi 170 cm. Karena itu Hari Ibu tidak melulu berbicara hanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan itu tetap harus kita lihat. Bahwa kasih sayang seorang ibu itu masa lalu yang tetap harus menjadi spirit kita mau beraktivitas atau melakukan keterhubungan dengan ibu kita. Itu sesuatu yang mutlak, persoalan mutlak, itu wajib. Tapi bahwa keberlangsungan hidup itu harus tetap ada, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, yang menjadikan Hari Ibu itu lebih bermakna ganda. Kalau istilahnya di dalam manajemen ini di scale up, makna Hari Ibu itu menjadi ibu memiliki sumber untuk motivasi yang kuat melanjutkan kehidupan. Apa cara? Ibu harus cerdas. Kita meluncur 2 hari ini. Pertama, menciptakan membangun generasi
170 cm. Dan yang kedua PIP. Oh, apa? Perempuan Indonesia Pintar. Jadi PIB ya. Iya, PIP. Perempuan Pintar Indonesia. Perempuan Pintar Indonesia. Itu dari Gelora Murni itu. Jadi memang ketua bidang kami ini di nasional Ibu Rati Sanggarwati, itu luar biasa, punya banyak ide terkait dengan. Jadi PIP ini kita sudah launching juga tadi. Nanti di setiap posyandu kalau mereka mau senam, mereka mau bikin majelis taklim, sebelum acara itu digelar, misalkan senam sekalipun, dia harus tahu kenapa kita harus sehat. Ada apa jantung kita ini. Jadi perempuan itu harus pintar. Apalagi memerangi stunting. Ya. Karena kita ingin 170 cm tinggi anak-anak kita yang akan match. Ini kira-kira yang matching dengan yang harus dikasih penyegar adalah ibu-ibunya. Dia harus paham apa itu, kenapa, apa itu stunting dan bagaimana caranya menghindari stunting. Ternyata tadi kami mendatangkan tadi bidan sama dokter ya. Jadi kita undang beliau di partai, bukan terlibat di partai tapi dia sebagai expert. Iya, harus begitu. Yang sampai disalah tanggap ini gabung partai enggak. Dalam dokter, ibu itu diundang expert dan siapapun yang mengundang ibu sebagai kepala puskesmas harus hadir karena kami menghadirkan ibu-ibu hamil, ibu-ibu nyusui sama batita dan balita hadir di sana, ada kurang lebih 30-an tadi. Nah, itu kasih penyuluhan. Bagaimana itu stunting dan kenapa ibu? Termasuk juga pokoknya ada hadir juga. Jadi stunting ini menghadapi butuh pemahaman gizi dan keterlibatan ayah. Oh, iya. Dalam kaitannya dengan HPK 1000 hari pertama kehidupan. Ayah juga dikasih pemahaman. Harus, sebab mencegah stunting itu tidak mungkin seorang ibu. Harus ada kerjasama. Karena pemenuhan gizi sumbernya dari mana? Ayah. Betul. Ya. Jadi kalau bicara hari ibu harusnya sih Pak Sutri ya. Jangan cuma ibu tok. Jangan cuma ibu. Karena nggak ada ayah kalau tidak ada ibu kalau tidak ada tanggung jawab ayah. Jadi menghadirkan itu semua di dalam gen 170 ini. Pemirsa Indonesia, kayaknya semakin menarik diskusi kita hari ini dengan Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat. Kita kembali ke segmen menuju pemilu ini, Bang Hacrul. Saya secara pribadi ataupun kami melihatnya bahwa ada satu hal di setiap pemilu itu istilahnya itu politisi instan. Betul. Itu dari kami ya, bukan ini dari kami. Politisi instan. Tiba-tiba dia masuk partai, lalu kemudian dia tiba-tiba pada saat mau pencalekan tiba-tiba masuk partai, terpilih. Karena apa ya? Mungkin dia punya power, atau mungkin dia pakai susuk politik, atau kalau istilahnya orang Sulawesi Selatan itu kan pakai canding rara, atau mungkin kalau kata di Mandar mungkin pasan reangin politik mungkin. Mungkin seperti itu. Ini hanya pengandaian saja. Kira-kira bagaimana Partai Gelora melihat itu? Fenomena seperti itu yang setiap mau pencalekan pemilu tiba-tiba ada orang yang bukan nyuris star tapi sambung samping sehingga dia masuk sebagai anggota partai, kemudian jadi caleg, lalu kemudian dia terpilih. Parahnya yang kader yang ada itu menjadi tidak terakomodir. Betul. Ataupun bahkan terpental ke belakang. Kasarnya seperti itu. Kira-kira gimana Partai Gelora menanggapi? Ya, pertama kita setuju bahwa fenomena politik cenin rara, politisi instan, itu ada, tidak bisa dipungkiri. Ya. Tergantung parpolnya yang kemudian menawarkan itu, yang penting dia mendapatkan kursi dan seterusnya. Tapi nanti negatifnya itu ketika betul-betul terpilih, dia tidak akan mampu membawa misi partai. Nah, itu ribetnya di situ. Sementara partai itu tujuannya dibentuk adalah perpanjangan tangan rakyat, komunitas yang diwakilinya ini untuk menuangkan dan mengimplementasikan ide-ide kenapa partai itu dibentuk. Misalkan Gelora ini ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Karena apakah dia kemudian tepat kalau kemudian ada politisi sambung samping itu atau instan? Itu tidak tepat. Tetapi itu yang kami lakukan sekarang ini dalam waktu cepat
kita terus melakukan proses pengkaderan dan kalau bisa diistilahkan ya sambung pucuk. Sambung pucuk ya. Sambung pucuk itu bisa saja dia sudah tertanam di situ, Iya. lalu diambilkan entries yang bagus, yang buahnya bagus, Buahnya bagus. bagus. Begitu dia disambung, disiram sedikit, ini mekar, ini bagus buahnya. Oh iya iya iya. Nah, gitu, Jadi entries-nya. itu enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Yang penting kalau sambung pucuk, kalau sambung samping itu, yang bahaya. ini bahaya karena biasa. Tiba-tiba dia langsung masuk. Iya. Jadi, tapi harapannya itu begini, kalau di Gelora kita antisipasi itu. Ya, kira-kira gimana itu Bang Andi? Antisipasinya adalah kita melakukan proses pengkaderan yang ada dua di Gelora ini. Ada AMI, ini mesin produksi ide, Iya iya. Akademi Manusia Indonesia. Akademi Manusia Indonesia itu di situ diperkenalkan bagaimana pengurus, fungsionaris partai dan kader yang masuk ke situ digodok di AMI, Akademi Manusia Indonesia. Tema-temanya itu diperkenalkan tentang kepemimpinan. Juga unik-unik karena di situ ada misalkan pemimpin pemikul beban. Pemimpin pemikul beban. Pemimpin pemikul beban. Ada fitur manusia Indonesia. Boy. Fitur manusia manusia Indonesia. Ini materi-materinya. Saya ikut 3 hari 3 malam melalui Zoom karena kita kan terbentuk di desa pandemi. Dan itu punya sertifikat dan tidak bisa harus mengisi absen. Ada ruang apa kalau di Zoom itu ada ruang diskusi ya. Iya. Itu luar biasa. Jadi seperti saja offline. Nah, tapi memang saya juga tertarik dengan materi-materinya itu. Jadi tadi fitur pemimpin, fitur manusia Indonesia. Dan Pemimpin pemikul beban. Jadi pemimpin pemikul beban itu kita ingin pemimpin itu yang memiliki banyak syarat. Jadi salah satunya adalah sense of crisis. ya, sense of krisisnya. Iya. Sense of krisisnya. Jadi pemimpin itu harus sadar bahwa dia sedang menghadapi krisis misalkan. Iya. Dan dia memiliki jalan untuk keluar dari situ, membawa. Jadi ide-ide kepemimpinannya memang lahir dan dia bisa eksis bertahan di situ karena dia hadir sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuatan leadership. Nah, itu salah satu kira-kira gambaran sederhananya materi-materi di AMI. Di API juga seperti itu, Akademi Pemimpin Indonesia. Jadi satu pembekalan semangat kenapa harus berada di partai ini. Dan di API itu diberikan manajemen manajerial, bagaimana memanajeri partai dan bagaimana melahirkan pemimpin, mempersiapkan pemimpin formal. Karena kalau politisi itu kan pasti akan jadi pemimpin formal. Ya. Kalau tidak jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi menteri, presiden. Sehingga dia tidak boleh istilah sambung samping, sambung pucuk itu tadi. Memang dia harus terproses. Dia harus terproses. Tapi kenapa sambung pucuk? Karena sambung pucuk itu kalau dia kalau tanaman biji kan 5 tahun baru berbuah. Menarik ini karena pengendaliannya kayak tumbuhan itu. 5 tahun baru berbuah menghasilkan produksi. Ya. Tapi kalau sambung pucuk itu bisa 2 tahun dengan kualitas yang lebih bagus. Oh iya iya. Artinya sambung pucuk itu orang yang sudah punya dasar-dasar. Ya, punya dasar. Ya. Politik lalu di-sharingkan ide-ide Jadi Gelora. siapapun yang masuk ke Partai Gelora itu harus disabung pucuk dulu. Ya, makanya menariknya sekarang di Gelora itu tidak ada kader inti, tidak ada kader eksternal, tidak ada kader internal. Yang ada di sini prinsipnya satu, fungsi dan relevansi. Wah. Siapa yang memiliki fungsi optimal, siapapun itu. Ya, ya. Dia mau orang baru, orang lama, orang baru masuk di Gelora silakan selama dia memenuhi fungsi dan relevansi. Dia masih relevan, keberadaannya relevan di situ, dia latar belakang organisatoris, dia latar belakang ilmuwan, agamawan atau apapun tanpa etnis, agama dan seterusnya, silakan masuk ke Gelora. Tapi ketika dia memenuhi fungsi dan relevansi, dia boleh jadi pemimpin. Seperti di sini lah di Pulau Limandar itu. Berarti tidak akan ada kesempatan siapapun untuk misalnya tiba-tiba dia menjadi caleg misalnya. Tidak akan tiba-tiba karena dia akan memenuhi ya? itu tadi. Siapa yang cocok membawa ide arah baru Indonesia dari manapun itu kan. Ini kan ide arah baru Indonesia atau menjadikan Indonesia lebih besar dunia itu. Ini sesuatu yang universal sebetulnya. Ya. Ini ada dalam kajian-kajian akademik, kajian-kajian teman-teman di NGO, Ya. atau dia aktivis umat, apapun itu. Hanya saja belum terkanalisasi dengan ide arah baru Indonesia itu kan. Kalau arah baru Indonesia itu kan Gelora ya. Nah, begitu dia ikut
1-2 kali pertemuan, oh menarik ini. Itu namanya relevan dengan dia tidak akan ilmunya. instan ya, dia tidak akan instan. Jadi tidak instan. Kalau instan itu kan hanya numpang caleg. Ya. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kan Itu nggak fenomenanya boleh. itu kan banyak. Itu tidak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi di Gelora. Harapan saya itu jangan, supaya partai politik ini memiliki harga dan wibawa. Ya. Jadi memang partainya harus berbuat. Jadi dia harus, jangan. Itulah mengapa kami begitu. Ini kan sudah 2 tahun hampir tidak ada berhenti kita ini. Iya, saya ikuti di Partai Gelora sebenarnya. Saya ikuti. Sampai orang-orang itu, orang di rumah ini Pak, orang Mandar bilang, masa apa pemilu? Masalahnya itu bukan hanya sekedar mencari suara. Yang menarik saya lihat di Partai Gelora ini kayaknya dia bekerja dengan berbasis kegiatan sosial. Iya. Saya lihat seperti itu. Dia bekerja Itu dengan salah berbasis satu. kegiatan sosial. Tapi juga tidak meninggalkan konsepsi bernegara terutama. Konsepsi bernegara yang paling utama. Alasannya itu begini. Karena dalam kajian kita di Gelora, politik ini itu cara paling cepat terjadinya redistribusi kekayaan atau resources ya, sumber daya, keuangan, ya kan? Misalkan kalau kita berproses di sini, tiba-tiba kita jadi bupati, maka ide kita itu bisa terdistribusi secara cepat kepada orang yang memang membutuhkan itu. Dibanding kalau kita lewat jalur non formal, bukan jalur politik atau bukan jalur kekuasaan tadi, ya saya mungkin tetap jadi dai, jadi dosen, jadi mubalik, tapi seberapa banyak orang yang saya pengaruhi, seberapa banyak orang yang kita bisa bantu. Konon ya, saya pernah membaca majalah Forbes bahwa di Indonesia ini ada satu orang atau korporasi satu, tapi kan satu orang, kalau korporasi itu kan banyak orang. Iya, satu orang walaupun banyak tim di situ, tapi kan satu orang yang punya. Itu memiliki tanah, apa artinya sumber daya alam 5 juta hektar. Ngeri ya. Nanti kalau misalkan kita ada di situ dan ini kan bisa, jangan, tidak boleh terjadi seperti itu. Hegemoni apa? Kalau dia jadi kepala desa, tiba-tiba dia tidak terpilih, orang yang tinggal di tanah ini fenomena itu sudah seperti fenomena yang terjadi fenomena sekarang. yang terjadi di mana-mana itu kita baca dari berbagai wilayah kan, boy. Gara-gara beda pilihan kepala desa disuruh pindah. Itu kan ngeri. Jadi Bang Hajrul, kira-kira gini. Ini kan fenomena politisi instan itu kan, apakah tidak sebaiknya difilter dari awal oleh pihak penyelenggara? Artinya ini untuk meminimalisir hal-hal yang kurang etis misalnya. Kurang etis dalam artian ketika orang yang sudah berdarah-darah di partai tiba-tiba terpental, apakah itu tidak harus difilter di sistem pemilu kita atau gimana? Kita break dulu. Pemirsa Mandarnesia yang budiman dimanapun Anda berada, tadi kami sempat break, rupanya ada pisang goreng yang datang. Enak. Jadi sekedar informasi bahwa saat ini podcast yang kami lakukan mengambil lokasi di Cafe 44 samping SMA Negeri 1 Polowali, atau kalau dari Jalan Poros itu di depannya Telkom belok kiri. Pertama sih memang undang-undang partai politik kita, pertama ada undang-undang kepemiluan itu memang harus dari awal mengkondisikan. Ya, mengkondisikan. Supaya orang-orang yang akan masuk ke situ terfilter secara otomatis melalui kebijakan aturan. Misalkan sudah saatnya caleg itu harus minimal tamat SMA S1 lah. Dan calon presiden harus S1. Artinya jangan hanya ASN yang ataupun pencari kerja yang tapi kualitas legislatif kita itu seharusnya kan di-upgrade juga. S2 atau melampirkan kursus manajemen atau kepribadian. Itu penting menurut saya. Karena misalkan orang yang terpilih jadi anggota DPR itu akan menghadapi Eselon 2 itu terlatih. Sekian puluh tahun dia berkarir di birokrasi. Sekian puluh tahun dia berkarir di birokrasi, tiba-tiba menghadapi orang yang tidak memiliki sama sekali wawasan kenegaraan. Bahkan mungkin paket C mungkin. Bahkan paket C misalkan. Kan, artinya ini harus dirubah mestinya. Kalau kita itu salah satu cara.
Nah, cara lain itu ya memang partai politik sendiri yang harus melakukan satu optimal ikhtiar untuk menggrade daripada kapasitas anggotanya. Tapi yang paling efektif itu kalau kita mau melahirkan para legislatif atau politisi yang handal, itu harus di backup dari aturan. Nggak boleh lagi. Misalkan itu salah satu tamat SMA, janganlah. Sudah harus minimal S1 itu. Sebaiknya. Kenapa? Ya kecil kemungkinan orang itu melakukan ijazah palsu atau tidak berkuliah, dan seterusnya itu sangat kecil. Kecil kemungkinan. Kalau toh ada itu oknum mungkin satu di antara 1.000 atau 10.000 orang yang melakukan. Bahkan mungkin bukan cuma legislatif, tapi sampai ke calon bupati. Iya, calon bupati eksekutif lagi. Misalkan calon bupati hanya tamat SMA atau paket C misalkan, itu akan membawahi sekda, membawahi eselon 1, eselon 2 yang memiliki pengalaman. Walaupun ya dibutuhkan sih kalau seorang leader itu pucuk kepemimpinan itu kan yang dibutuhkan manajerial. Tapi apapun itu, seorang pemimpin yang kuat harus memiliki dasar-dasar kepemimpinan awal. Tidak cukup hanya sebagai pengalaman. Apalagi sekarang ini minimal atau melampirkan kursus kepemimpinan itu penting sekali. Saya rasakan ini, misalkan ternyata kita ini, saya lagi kuliah ekonomi syariah. Itu apa matchingnya itu dengan politisi? Relevansinya saya belajar ilmu baru lagi terkait dengan ilmu ini. Karena di sana nanti ada teori namanya Syariah Enterprise Theory. Salah satu indikatornya itu adalah bahwa setiap perbuatan kita sebagai anggota dari organisasi atau personal yang melakukan satu pekerjaan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada 3 hal: Tuhan, manusia, dan alam. Ini basisnya Syariah Enterprise Theory. Jadi syariahnya itu bukan Islam atau non-Muslim, bukan itu. Tapi syariah itu adalah substansi aturan tersendiri yang berbasis Quranik yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru dalam sisi manajerial. Ini ternyata menarik ilmu ini. Artinya ilmu apapun yang pernah kita pelajari di bangku formal itu akan sangat dibutuhkan dalam dunia selanjutnya. Katakanlah misalnya ketika menjadi seorang legislatif ataupun. Jadi bayangkan kalau dia tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah, tiba-tiba jadi ketua DPR misalkan atau anggota legislatif atau jadi bupati. Ini kan fungsi birokrasi itu tidak akan jalan. Fungsi legislatif itu tidak akan jalan. Secara dia kan komando. Dia komandan di legislatif. Apalagi kalau dia ditakdirkan menjadi takdir politiknya jadi ketua kan. Sebab masalahnya kan tidak dipilih. Dia pemilih suara terbanyak. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bang Haji, bahwa apakah tidak bisa dilakukan untuk menghindari orang yang hanya mungkin dia punya power dalam artian dia punya canding rara politik ataupun dia punya sandre angin politik misalnya, dan karena itu dia terpilih, sementara dari latar belakang orang ini sama sekali tidak punya tingkat pendidikan yang memadai. Artinya untuk menghadapi atau untuk melakukan apapun yang dibutuhkan di parlemen misalnya. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ya, kita harus bikin filter. Dan itu tadi, makanya prinsip fungsi dan relevansi itu penting sekali. Siapapun itu masuk ke dia. Kalau misalkan dia tamat SMA, maka dia harus ikuti proses pengkaderan di partai itu. Dan Gelora melakukan itu. Gelora melakukan itu. Kita punya API dan AMI. Semua anggota partai harus memahami narasi arah baru Indonesia, cita-cita partai, bagaimana roadmap-nya. Kan itu organisasi kita juga ini sedikit unik daripada organisasi partai lainnya. Dia unik. Jadi cuma ini kan tidak bisa disampaikan ya. Dia memiliki keunikan tersendiri karena bidang-bidang itu nanti berfungsi saatnya. Misalkan hari ini kan Bapilu belum difungsikan, sebentar lagi. Tapi kita sudah memfungsikan bidang pemberdayaan perempuan.
kita memfungsikan bidang lingkungan hidup, atau misalkan dalam perjalanan, kalau tidak salah 1 tahun terakhir ini ada 2 bidang yang dibentuk nasional karena itu dibutuhkan. Jadi di ADART itu bisa fleksibel, dalam konteks menghadapi struktur, menghadapi perkembangan. Perkembangan. Saya lihat dibutuhkan. Saya pernah lihat itu kayaknya Partai Gelora itu bisa daftar via online ya. Online ya, kita sudah bahkan kita punya via Android ya. Android. Bisa diperlihatkan. Ini daftar online. Jadi siapapun itu bisa mendaftar online. Di sini ada fiturnya tentang pengurus, kegiatan, video, e-book. Nah, e-booknya misalkan ini semua buku yang diproduksi karya Pak Anies Mata, Pak Rialza, semua ada. Jadi kelihatan ini kalau partainya partai 4.0. dia dari di era 4.0 itu. Iya, memang kita lahir ini kan bukunya. Kita lahir kemarin dimulai mendaftarkan partai ini sampai verifikasi, sampai penyerahan SK Menkumham dilakukan di era pandemi. Itulah salah satu hikmah pandemi bagi Gelora. Berarti memang hikmahnya itu karena ya kita dipaksa untuk melakukan inovasi seperti ini, inovasi di bidang teknologi di tubuh partai sendiri. Terus kita berpindah dari isu ini campur ya, Pak. Gelora yang ada di Sulawesi Barat ini. Kira-kira bagaimana Partai Gelora merespon kondisi terkini Provinsi Sulawesi Barat? Apa saja? Dalam konteks apa kira-kira ya? Konteks penanganan bencana bisa. Betul. Yang lagi up to date ini kan soal penanganan pasca bencana ini. Kira-kira bagaimana Partai Gelora melihat? Saya sih selalu berharap memang bahwa Partai Gelora sebagai entitas politik itu harus selalu hadir memberikan masukan, kritikan terhadap pemerintah ya. Dalam berbagai hal, misalkan dalam konteks kepemimpinan, karena kita berharap bahwa kepemimpinan itu kan lahir dari politik, melalui proses demokrasi. Proses demokrasi. Karena itu kalau politisi mengkritisi pemerintah dan kinerja itu wajar. Tidak harus selalu dilihat nyinyir. Tidak harus nyinyir. Tapi memberikan kritikan yang konstruktif. Misalkan dalam kepemimpinan pemerintahan ini yang terakhir terkait dengan penanganan bencana. Kemarin hampir saya kan ikut betul di dalam proses penanganan bencana itu selaku wakil koordinator Satgas Percepatan Pemulihan sampai menjadi relawan bencana di Blue Helmet itu. Jadi relawan juga dan mengkoordinir Satgas wakil koordinator Satgas Pemulihan Bencana dan membawahi 7 pokja, mulai pokja shelter, pokja pendidikan, kesehatan. Kegiatan-kegiatan ini menyambungkan teman-teman yang datang dari berbagai wilayah itu sebagai relawan. Siapa mengerjakan apa? Karena hampir 1 bulan waktu kita belum terlibat ini vakum. Teman-teman relawan yang datang itu tidak bisa melakukan apa dan itu bertumpuk. Misalkan di wilayah Boteng saja semua. Di Ulumanda semua. Sementara kan bukan cuma dampak berbicara bencana itu bukan hanya di lokasi bencana, tapi dampak masyarakat sekitar yang mengalami itu juga kan. Itu namanya masyarakat terdampak. Nah, itu yang saya lihat tidak tertangani secara baik saat itu. Mungkin sudah saatnya pemerintah itu membutuhkan satu pemetaan bencana dan antisipasinya. Artinya kan kita ini sudah sangat kelihatan bahwa kita ada di wilayah rawan bencana. Iya, harusnya pemerintah daerah lebih bergerak cepat dan jangan gengsi bahwa kita kena bencana, minta bantuan. Bukan itu, dan bukan konteks minta bantuan. Kalau gubernur kemarin kan terlalu cepat menutup bantuan, menutup emergensi. Tahapan apa istilahnya? Darurat bencana ya. Darurat bencana. Karena bilang kita udah nggak boleh seperti itu. Sebab teman-teman lembaga itu, relawan itu baru mengajukan proposal keluar bahwa musibah ini terjadi seperti ini dan sebagainya. Terbukti kemarin kami misalkan masih berjalan ini ada 55 sekolah yang kami bentuk, kami membentuk satu pokja pendidikan terus di Mamuju contohnya ya misalkan. Ini Blue Helmet atau gabungan?
Pokja Pendidikan. Oh, Di situ ada Bung Helmet hadir juga. Oh, iya, kita iya. membantu SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dari proses itu kemudian melahirkan satu. Ini baru-baru bantuannya turun. Itu apa boleh buat bantuan itu masih tahap emergensi pembangunan sekolah darurat. 55 unit, 55 sekolah. Padahal ini dibantu setelah hampir setahun terjadi bencana itu. Kan mestinya banyak yang masuk itu dari luar. Hanya karena gubernur itu lebih cepat menutup akses bahwa kita sudah tidak darurat lagi. Itu salah satu ketidakpahaman pemerintah menurut saya kaitannya dengan penanganan bencana. Nah, sampai sekarang kantor gubernur belum berdiri secara pulih dan seterusnya misalkan. Nah, mungkin kita berharap pemerintah melakukan dan yang kedua, akses jalan poros Trans Sulawesi ini kan menjadi pembincangan yang sudah berapa kali mengalami bencana kecelakaan mobil di sana di wilayah Temerok sampai ke Mamuju itu ada 5 titik, kurang lebih sekitar ada 5 titik jalan yang tutup buka itu. Ini kan membuat rasa tidak nyaman bagi pengguna jalan Trans Sulawesi karena yang mengendarai melewati jalur ini Trans ini bukan hanya kita di Sulawesi Barat Mamuju Pasar Kayu ke sini. Iya. Ini dari Palu, dari Manado. Di Kompas kemarin sempat dibahas. Saya baca itu di Kompas bahwa Trans Sulawesi seluruhnya rapuhnya. Jadi maksud saya memang harus ada penanganan cepat. Nah, kita boleh memberikan masukan terkait dengan itu. Kalau saya sih memang pemerintah harus segera punya mapping terkait dengan rawan bencana, area rawan bencana dan penanganannya. Kalau perlu memang sudah disiagakan pos-pos di situ. Sehingga hal-hal yang agak miris sih kemarin bahwa waktu ada selentingan kemarin, itu kan selentingan sih, tapi pernyataan dari BPMPD sendiri bahwa ketika ditanya kenapa seperti ini, mereka tidak punya data. Padahal itu kan yang agak-agak miris mendengar kemarin itu. Itu dia. Ketika bisa ditanya, tidak punya data. Masa BPMPD tidak punya data? Padahal tendanya berdiri di mana-mana. Itu dia. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harusnya ada satu cara kerja. Kalau kita di SPAB itu di Mamuju, kita sudah menyusun sampai timeline. Timeline itu ketika terjadi bencana, kita berada di mana sehingga itu tidak bisa lagi meraba-raba apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Begitu ada bencana, kita berada di mana? Oh, ini yang harus cara kerja ini yang dilakukan sehingga langsung otomatis itu bergerak semua gerbong itu. Dari mulai penanganan darurat sampai rehabilitasi sampai kemudian pemulihan secara umum. Tapi ini konteks pendidikan. Nah, saya kita berharap Sulawesi Barat itu memiliki penanganan bencana secara makro menjadi sebagai sebuah grand design blueprint penanganan bencana seperti apa, itu yang belum terlihat. Kalau Pak Hajrul ini kan tinggalnya di Kota Mamuju ya? Mamuju. Apakah sudah ada tanda-tanda ataupun silent system yang dipasang pihak baik pemerintah provinsi ataupun ada alarm penakut-nakutan sini rawan tsunami? Maksud saya apakah bukan itu kayak jalur evakuasi ketika ada begini kita ke sini, ketika ada begini belum ada. Belum sama sekali belum ada tindakan mitigasi. Belum ada. Itu maksud saya. Jadi harusnya sih BPDB itu memiliki itu. Karena itu sebetulnya secara tersistem di undang-undang pembentukan BPDB-nya sudah ada. Ya. Hanya itu belum diaktualisasikan dalam sebuah proses teknis. Kalau kami di Mamuju karena kita dibantu sama Save the Children, khusus Dewan Pendidikan dan pemerintah daerah serta beberapa NGO, oleh NGO lokal itu dibantu sama Inanta dan Save the Children ya secara nasional atau lembaga internasional itu, kita sudah lahirkan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau terjadi darurat bencana, maka lingkungan pendidikan itu sudah bisa melakukan apa? Mulai apa yang dilakukan oleh siswa, bagaimana orang tua, bagaimana murid, guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Bahkan sudah dalam bentuk modul yang kita sudah siap sampaikan ke Kementerian Nasional untuk menjadi model di Indonesia. Wah, itu perlu difokus sendiri tuh. Itu materi tersendiri itu. Iya. Dan itu luar biasa itu. Saya ajung-ajung teman-teman yang menjadi mentor KB di sana. Saya kebetulan salah satu yang ada dalam penggagas SPAB itu karena kami mengkoordinir Pokja Pendidikan selaku Ketua Dewan Pendidikan. Oke. Kita kembali ke segmen menuju pemilu ini, Bang Hajrul.
Kira-kira apa ekspektasi Partai Gelora 2024 ini? Harapannya kira-kira seperti apa? Secara kelembagaan, kami kalau nasional itu kan ya kita tawadu. Iya. Lolos electoral threshold. Iya. 4% kan? Iya, 4%. Ya. Kalau 7% lewat dari situ lumayan lah. Tapi kalau di Sulawesi Barat ini obsesinya kita bisa sampai setiap level provinsi sampai semua kabupaten kita lolos satu fraksi full. Satu fraksi mandiri. Ya, itu obsesi kita. Itu obsesi ya. Artinya tujuannya itu. Iya, targetnya. Kalau bicara partai, kita tidak bicara yayasan, Ya. kita tidak bicara sosial, Ya. kita bicara suara. Kita bicara pencapaian itu ya berapa anggota dewan yang harus didapatkan. Berarti mesin-mesin partai khusus di Sulawesi Barat ini untuk Partai Gelora itu sudah berapa persen yang Alhamdulillah, jadi? saya bilang tadi kalau infrastrukturnya itu infrastruktur ya istilahnya. Iya, infrastruktur ya. Itu sudah ada semua. Sampai ke tingkat sekarang ini kan kita desa ya? sudah persiapan penanganan verifikasi struktur kerja dan BCAD. Jadi kita sudah bekerja sekarang, sudah calon anggota dewan yang kita akan tempatkan di berbagai dapil, baik kabupaten maupun provinsi itu jalan. Itu sudah sudah bekerja mereka. Ya? Udah mereka sudah bekerja secara dapil sekarang. Iya. Saya yang diamanahi untuk jadi caleg DPR RI. Saya udah jalan. Sudah jalan. Saya doakan. Saya doakan mudah-mudahan. Amin. Kalau saya dipanggil Pak Anies, saya berharap semua ketua di Sulawesi maju di DPR RI. Waduh, ini udah pernah terpikir kita kan? Iya. Kalau saya disuruh pilih, ya kabupaten lah, lebih mudah kira-kira kayak gitu kan. Tapi karena bicara partai itu bicara kolektif mind. Nggak boleh kita memilih saya jadi apa, karena memang dari awal kita memimpin partai ini, saya secara pribadi, saya tidak harus mengatakan saya jadi apa. Tapi saya mampu mengorkestra semua ini. Mau jadi apa terserah. Yang penting orang-orang yang kemudian nanti menduduki posisi itu jadi anggota DPR, bupati, gubernur, menteri dan presiden ke depannya, itu memiliki keserasian supaya mampu mengimplementasikan ide arah baru Indonesia, kan itu Ji. Makanya tadi ada dua yang di AMI-nya sama di fitur apa tadi? Iya, fitur manusia Indonesia. Iya, manusia pemikul beban, pemimpin pemikul beban, dan fitur manusia Indonesia. Kita mau menciptakan ini fitur manusia Indonesia yang matching dengan ide ini, dan pemimpin yang akan memimpin nanti bangsa ini, termasuk jadi anggota DPR, bupati, gubernur itu pemimpin pemikul beban. Nah, itu syarat-syaratnya ada. Itu yang harus dimiliki. Jadi siapapun itu, mau dia kader lama, kader baru, kalau dia memenuhi karakteristik pemikul beban, silakan. Welcome. Tapi tidak tiba-tiba langsung dari samping. Nggak bisa, karena pasti tidak mungkin. Dia harus berproses. Itulah sekarang. Berarti Gelora sudah memfilter itu. Udah, kita sudah jalan. Alhamdulillah sekarang ini kan ada 7 dapil. Ada 7 dapil provinsi kan. Polman 1, Polman 2, Mamasa, Jene, Mamuju, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Ini sudah jalan. Mereka sudah jalan. Satu, sudah ada koordinator dapilnya. Ini sudah terbangun dari bawah. Sudah jalan mereka. Jadi ada yang mengerjakan verifikasi, sudah jalan. Struktur kita tetap benahi, optimalkan, atau misalkan optimalisasi struktur. Tapi caleg juga sudah jalan. Mulai dari pusat. Berarti itu sudah mulai. Sudah. Bahkan mereka sudah pembekalan. Luar biasa. Itu dah. Maksud saya kita sampaikan ini bahwa kita siap. Iya, Gelora siap ya. Jadi Gelora siap. Ini berapa kilometer per jam larinya Gelora? Berapa kilometer per jam larinya Gelora ini? 60 lah. 60 ya. Saya sendiri itu dalam 1 pekan, 2 pekan ini, saya 2 pekan ini, itu 2 kali ke Pasangkayu, 1 kali ke Palu, 1 kali ke Makassar. Jadi betul-betul bekerja ekstra ya. Ekstra. Artinya kan cita-citanya besar, kita juga harus meresponnya dengan besar. Sebelum kita tutup ini, Bang Hajro, kira-kira harapan Partai Gelora untuk pesta demokrasi di 2024 seperti apa?
harapannya pesta demokrasi ini lebih mengedepankan ke apa namanya ya. Jadi saya berharap itu karena kan pesta demokrasi ini nanti tahun 2024 ini betul-betul tahun sibuk. Ya, ini kan serentak. Serentak. Ya. Pemilu, pilpres, Ya. pilkada, kabupaten maupun gubernur. Jadi dibutuhkan ekstra tenaga ya untuk mengikuti itu semua. Baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Ya. Jadi penyelenggara juga tidak boleh tidak kuat. Ya. Karena kalau penyelenggara itu memberikan sinyal yang tidak kuat, maka hasil pemilu kita nanti juga akan seperti itu lagi. Ya. Kita berharap pemilu ini kuat. Penyelenggaranya harus kuat, dewan pengawasnya harus kuat, peserta juga harus kuat, sama-sama berlari semua. Ini tidak dirasa loh. Tahun depan sudah tahun 2022 ini sudah masuk tahapan. 2022 itu kan sudah tahun politik. Karena tahapan pemilu, pendaftaran peserta pemilu sudah dimulai. Caleg tahun 2023. Ya. Lalu Februari atau Mei sudah pemilihan pilpres dan pemilu sendiri. Tidak lama sudah pendaftaran caleg. Kita sedang pemilu, kita baru saja mengakhiri kepemiluan, pemilu dan pilpres. Ya. 1 bulan berikutnya sudah mendaftarkan calon bupati dan gubernur. Jadi bahkan ya baik untuk peserta maupun sebagai penyelenggara harus kuat dan semua ekstra sabar karena akan banyak kemungkinan di mana persinggungan antar peserta dan penyelenggara itu akan tegang ya. Artinya ini adalah tahun pertama Indonesia melakukan pemilihan secara serentak dan ini adalah ujian besar, terutama bagi penyelenggara sebetulnya. Kalau penyelenggara itu memperlihatkan sesuatu yang sifatnya transparansi, maka trust dari peserta juga itu akan nyaman. Gitu. Tapi menurut saya peserta juga ini ujian yang berat. Iya pasti. Hasil pemilu itu akan menentukan proses pilkada. Iya. Apalagi yang dihitung adalah hasil kursi yang baru. Hasil kursi yang baru untuk pilkada. Tapi kalau pilpres kan kursi lama. Kursi lama ya? Oh masih kursi lama ya? Kursi lama pilpres. Oh iya. Kecuali kalau berhasil ini kursi lama, tapi kan ada gugatan sementara dari beberapa elemen masyarakat. Kalau parlementer electoral threshold untuk presiden itu 0% kan? 0%. Pemilu ini menjadikan Indonesia lebih baik, walaupun tidak ada jaminan bahwa setelah 2024 situasi yang kita akan hadapi itu akan lebih bagus, baik itu dari ancaman bencana, alam maupun non alam seperti COVID ini kan masih berlanjut terus ini. Iya, COVID masih berlanjut terus. Maupun juga dari krisis. Jadi krisis ekonomi yang melanda global ini kan bangsa-bangsa itu juga berpengaruh terhadap kita di Indonesia. Nah, kenapa itu penting jadi sebetulnya pembekalan di pengurus Gelora itu memahami bahwa tidak satupun peristiwa yang ada di Indonesia ini, mulai 05, 28 Sumpah Pemuda, tadi kebangkitan Sumpah Pemuda 28, 45 kemerdekaan, 65 Gestapo, PKI, 98 reformasi. Tidak ada satu peristiwa yang berdiri sendiri. Entah apalagi setelah reformasi. Apalagi kira-kira? Kan ada COVID. Oh, ada COVID ya. Nah, pasca COVID ini, kita tidak tahu apa akan terjadi. Coba perhatikan 05, 28, 45, 45, 65, 98, 2020. Ya, COVID ya. Coba lihat. Apa itu? Ada siklus 20 tahunan. 20 tahunan ya. Iya. 05 kebangkitan nasional, 28 Sumpah Pemuda, 45 merdeka, 65. Oh, ada siklus ya. Ada siklus. Ini siklus teori sosialnya itu ada. Jadi teori ini kan ada teori sosial yang membenarkan bahwa Indonesia itu mengalami siklus 20 tahunan. Makanya itu tahun 98 ada terjadi tahun 2020. Karena itu 20 tahunan. Kalau ada COVID tahun 2020 inilah yang dimaksud oleh Pak Anies tadi. 05 ke 45 itu gelombang pertama Indonesia menjadi modern state 45 sampai 2020 ini namanya gelombang kedua.
Nah 2020 ke atas ini gelombang ketiga belum ada namanya, cuma dikasih gelombang. Tapi Gelora ketiga. sudah mempersiapkan itu. Sudah kita siapkan. Oh, iya. Kita sudah bisa memprediksi. Tapi bukan ramalan, tapi Iya. namanya forecasting. Forecasting. Bahwa nanti kalau dilihat tren sejarahnya akan ada situasi lagi yang terjadi. Makanya kita membentuk sumber daya yang kita sebut dengan fitur manusia Indonesia itu yang cocok dengan prediksi kita situasi itu. Terutama dalam dunia digitalisasi. Iya, iya. Terus Apalagi Gelora itu ini harus kan lahir di era 4.0 ini. Karena kita sudah mengatakan bahwa orang-orang yang cocok nanti di situ. Jadi materi-materi kepemimpinan ataupun kader yang ada di Gelora itu memang yang akan matching dengan situasi yang terjadi pada pasca 2020. Jadi kita bicara apa pasca 2020 ini? Yang sudah kita masuk 20 lewati tahun 20 tahun pasca reformasi itu kan ada peristiwa lagi. Dan peristiwa-peristiwa tadi ini tidak ada yang berdiri sendiri kecuali dipengaruhi oleh kejadian global. Iya, iya. Perang dunia 1, perang dunia 2, runtuhnya Uni Soviet, perang dingin, perang dagang yang sekarang ini Cina Eropa misalkan Cina Amerika. Melakukan persaingan ketat dalam bidang bisnis, ekonomi dan seterusnya. Itu berpengaruh ke kita. Jangan-jangan misalkan COVID, misalkan kenapa banyak orang tidak mau vaksin? Tapi sudah vaksin kan? Iyalah, sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ya. Kenapa? Jadi ada misalkan ini vaksin kan? Iya, iya. Jangan mau vaksin. Iya. Nanti ini senjata biologi misalkan. Iya, iya. Ya, papi rakyat Anda tahu. Iya, iya. Ditakut-takuti. Menakut-nakuti orang kan? Iya. Jangan-jangan yang mendesain ini, isu ini karena faktor isu dagang. Iya, bisa. Karena kalau dagang, iya, iya. Kasarnya misalkan mungkin Amerika. Ini kita hanya mengira-ngira. Iya, mengira-ngira. Jadi tidak ada ini. Jadi kita memang harus juga melihat bahwa peristiwa global itu kita harus perhatikan supaya kita bisa mengambil langkah dalam negeri dalam mendesain Indonesia seperti apa. Bahkan pasca pemilu tahun 2024, kita mudah-mudahan melewati pemilu ini secara bagus, dan pasca 2024 sampai 2029 kita akan baru melihat situasi yang kira-kira lebih pelik lagi istilahnya, krisisnya lebih terasa, karena itu butuh manusia-manusia yang dan Gelora mempersiapkan. Gelora mempersiapkan itu. Oke, pemirsa Mandarnes ya, sebelum bincang-bincang ini ditutup, kami punya games. Iya. Ada games, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Tapi hanya memilih. Iya. Memilih A atau B. Oke. Oke, ada 10 pertanyaan. Iya. Ringan Pak. Kalau makanan pedis atau manis? Suka yang pedis atau yang manis? Pedis. Pedis. Oh iya. Baju panjang atau pendek? Panjang. Panjang, dengan panjang ya. Warna hitam atau putih? Putih. Putih. Bukan karena Pak Ajit lagi pakai baju putih ya, memang suka putih ya. Olahraga, jalan kaki atau sepeda? Jalan kaki. Jalan kaki. Mandi, pagi atau sore? Pagi. Pagi. Saya mandi sebelum sholat subuh setiap hari. Pasti langsung mandi ya. Iya, iya. Media sosial, Facebook atau Instagram? Facebook. Facebook. Kenapa bukan Instagram? Suka aja. Presiden Soekarno atau Soeharto? Soekarno. Soekarno ya. Oh, Soekarno. Ini sebenarnya sudah terjawab tadi. Pemilu 2024 provinsi atau DPR RI? DPR RI. Oh, DPR RI. Ini sudah dijawab tadi sebenarnya. Karena beliau adalah ketua partai. Tokoh Buya Hamka atau Natsir? Natsir. Natsir. Iya. Oh iya ya, Natsir ya. Iya. Terakhir ini kan buku fiksi atau non fiksi? Ini bacaan buku itu fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya. Nanti pemirsa yang nilai ya. Iya. Iya. Ini adalah pertanyaan. Karena saya suka pertanyaan buku acak fiksi itu yang. Iya. Karena kita dilatih berimajinasi. Oh iya. Jadi saya baru tahu kalau ternyata Bang Hajrul ini suka yang fiksi. Pesan terakhir buat pemirsa Mandarnesia ataupun buat masyarakat Sulawesi Barat sebagai ketua DPW Partai Gelora. Silakan. Apa yang ingin disampaikan?
Saya berharap bahwa Mandarnesia ini menjadi satu media yang terus mengedukasi masyarakat dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang keagamaan juga tentunya. Kenapa? Karena ini sekarang masyarakat kita itu sangat kompleks urusannya, masalahnya. Kita butuh media untuk menjadi penetral dan pencerah. Pencerah. Ya. Karena itu saya berharap media itu terus melakukan juga Inovasi. Inovasi, upgrade materinya dan seterusnya. Dan saya kira dengan fokus seperti ini luar biasa memberikan lebih mudah kita sekarang mencerna. Kan membaca buku itu tidak harus membaca, ya. Tapi membaca pun, melalui mendengar. Iya, iya. Dan fungsi pendengaran itu kalau dia optimal, dia lebih banyak menghasilkan pengetahuan daripada mata. Mata. Oh iya, iya. Iya. Karena itulah juga memang kenapa mendengar itu tergantung dia difungsikan mendengar yang baik atau mendengar yang buruk. Makanya tidak salah-salah kalau dalam surah Al-Mulk disebutkan orang-orang yang akan diancam masuk ke dalam neraka Jahanam, wa qalu law kunna nasma'u aw naqil. Ini keluar lagi Ustaz. Keluar lagi. Law kunna nasma'. Jadi Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang menghuni neraka sa'ir itu, law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar. Oh iya, iya. Dan berpikir mengolah apa yang didengar itu kan berpikir dulu baru nasma dulu. Au nakil baru menggunakan pikiran dari hasil sumber mendengar itu. Kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ngeri itu. Jadi fungsi mendengar itu harus dilatih. Dan terutama melatih sabar mendengar. Sabar mendengar. Ini kan yang menjadi masyarakat kita sekarang, karena tidak sabar mendengar, belum tuntas share. Tidak tuntas langsung share. Jadi mendengar itu mendengar betul atau membaca, karena itu kan proses transformasi ilmu. Dia tidak tuntas baca, tidak tuntas dengar itu, tanpa berkesimpulan. Belum selesai langsung disimpulkan. Nah, peran media di sini. Oh, iya. Saya berharap Mandarnesia itu konsisten dan insya Allah akan menjadi media partner masyarakat untuk terdepan di dalam penyampaian informasi. Bravo. Pak Hajrul ini segera informasi buat pemirsa bahwa Ketua DPW Partai Gelora ini satu-satu baru sebagai pemula di podcastnya Mandarnesia untuk bidang politik ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya kan sudah ada, tapi untuk politik ini orang pertama. Alhamdulillah. Ya, iya. Jadi berangkat dari Partai Gelora dulu, mungkin selanjutnya tokoh-tokoh politik yang lain. Jadi bukan partainya saja, tapi tokohnya juga. Jadi kemungkinan siapapun yang misalnya yang ingin hadir di podcastnya Mandarnesia bisa menghubungi kami, bisa lewat email ataupun via WhatsApp bisa dilihat di websitenya Mandarnesia untuk mengontak kami. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan lagi? Cukup sekira. Ya. Oke. Saya Wahyudi Muslimin undur diri dari hadapan pemirsa Mandarnesia.com. Jangan lupa like, subscribe, and share konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.